Baiklah, kita akan memulai acara webinar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, dimanapun berada. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih atas telah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar Bekisah Berbagi Praktik Baik Sahabat Teknologi di Sekolah. Nah, pada webinar kali ini akan diisi oleh keynote speaker yaitu Ibu Ismi Efrianti SPD selaku Duta Teknologi 2017. Selamat datang Ibu Ismi. Kemudian ada Ibu Fenty Leonita SPD dari SDN 10 Pangkal Pinang. Kemudian ada Ibu Mega Kartika dari SD 23 Pangkal Pinang. Selamat datang Ibu. Dan saya sendiri selaku moderator Alia Taskia dari SDN Negeri 26 Sungai Liat. Nah, Bapak Ibu, ada dari mana aja nih? Boleh dong tulis di kolom komentarnya. Mungkin ada yang dari Sungai Liat atau dari Pangkal Pinang. Nah, baik. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Duduk sendiri di Taman Kartini, menanti pacar sejak kemarin. Sebelum memulai webinar ini, izinkan saya menyapa hadirin. Nah, halo Bapak Ibu, mana suaranya? Mungkin ada yang lagi sambil nyuci piring ya, nggak apa-apa. Baik, nah pada kesempatan kali ini izinkan saya, dari Jogja, terima kasih Ibu ya, Ibu Mawadah. Izinkan saya menyampaikan runtutan acara hari ini, yaitu pembukaan yang akan dibuka oleh Miss Ismi Efrianti SPD, kemudian penyajian materi oleh Sahabat Teknologi Babel 2023, kemudian sesi tanya jawab dan penutup. Nah, untuk memulai kegiatan webinar kali ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk yang pertama sambutan dari Miss Ismi Efrianti SPD. Kepada Miss Ismi, kami silakan. Oke, cek. Suara saya kedengaran Bu Alia? Kedengaran, Miss. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu di sini di ruang virtual dalam kegiatan ya. Ini kegiatan webinar berkisah. Gitu. Terima kasih kepada teman-teman sahabat teknologi Bangka Belitung. Tahun 2023 ada Bu Alia, ada Bu Fenty, dan ada Bu Mega yang hari ini telah menyempatkan diri untuk berbagi bersama teman-teman guru dan kita semua dalam ruang virtual ini. Nah, Bapak Ibu semua yang telah bergabung di sini, hari ini kita akan menyaksikan praktik baik dari pemanfaatan teknologi yang telah digunakan, telah dimanfaatkan, telah dilaksanakan oleh teman-teman kita, rekan-rekan kita, yaitu Bu Alia, Bu Fenty, dan Bu Mega. Nah, ini merupakan salah satu dari pemenuhan tugas pembatik level 4 di tahun 2023. Yang mana nantinya dengan tujuan semoga apa yang dibagikan oleh teman-teman sahabat teknologi kepada rekan-rekan semua yang ada di sini dapat dimodifikasi kembali dan dapat diterapkan di kelasnya sehingga kelas-kelas kita dapat menggunakan teknologi berdasarkan tujuannya. Baik Bapak Ibu yang telah hadir di sini,
Semoga nanti acara ini, kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan juga jika nanti ada pertanyaan atau ada ingin diskusi, silahkan langsung tanyakan dan diskusikan kepada rekan-rekan kami, sahabat teknologi tahun 2023, Bu Alia, ada Bu Fenty, dan juga Bu Mega, agar nantinya apa yang teman-teman kami bagikan dapat dilaksanakan di ruang-ruang kelas Bapak Ibu guru semuanya. Baiklah, dengan mengucapkan bismillah, kegiatan webinar berkisah hari ini resmi dibuka. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss Ismi. Sama. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan sampai penyampaian dari Miss Ismi. Selanjutnya kita akan masuk ke penyajian materi. Nah, Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa webinar kali ini merupakan berbagi praktik baik dari sahabat teknologi yang sudah diimplementasi di dalam sekolah. Nah, harapannya Bapak Ibu dapat ikut menerapkan juga di kelasnya masing-masing dan mengadopsinya. Nah, kita mulai saja ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu semuanya, selanjutnya kita lanjutkan ke sahabat teknologi kedua yaitu Bu Fenty Leonita SPD dari SD Negeri 10 Pangkal Pinang. Halo Ibu. Halo. Iya, sudah siap Ibu? Ya, insya Allah siap. Apakah suara saya terdengar jelas, Bu Alia? Terdengar Ibu. Oke. Baiklah. Bismillah. Yang saya hormati Ibu Ismi selaku Duta Teknologi Provinsi Bangka Belitung tahun 2017 dan juga rekan-rekan sahabat teknologi Bangka Belitung tahun 2023 dan serta Bapak Ibu guru semua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam webinar ini. Perkenalkan, saya Fenty Leonita, saat ini bertugas di SD Negeri 10 Pangkal Pinang. Baiklah, sebelum mulai saya punya sedikit pantun. Apalah guna sebuah talam hendak dipakai untuk menganggung. Apalah awal pembuka kalam hendaklah mengucap salam yang agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Baiklah, saya langsung share screen ya, Bu. Baik, Bu, silakan. Apa sih itu pembatik? Jadi pembatik ini adalah program peningkatan kompetensi pendidik dalam kegiatan belajar mengajar berkarya untuk mendukung terciptanya inovasi pembelajaran dalam implementasi kurikulum merdeka yang mengedepankan pemanfaatan platform teknologi. Dan pembatik ini sudah dimulai dari tahun 2017 Bapak Ibu, dan saat ini pembatik ini sudah memasuki pembatik yang ke-7 di tahun 2023, dan peserta dari awal itu adalah sekitar 79.919 peserta. Dan itu sudah disaring, jadi tiap level itu ada sistem gugur, saat ini sudah berada di level 4, tersisa 1.000 lebih peserta. Nah, ini lini masa pembatik tahun 2023, dimulai di bulan Juni kemarin tuh waktu pendaftaran, dan saat ini di bulan Oktober kami sudah memasuki level 4, berbagi dan berkolaborasi. Nah, apa sih manfaat kita mengikuti pembatik? Yang jelas itu pasti akan meningkatkan kompetensi literasi, implementasi, kreasi, serta berbagi berkolaborasi dalam lingkup TIK. Dan Bapak Ibu juga bisa mendapatkan sertifikat pada setiap level dengan skala nasional. Dan yang terakhir itu kita bisa berkesempatan untuk menjadi Duta Teknologi Kemendikbudristek. Nah, saat ini kami sudah berada di level 4 ini, kami mempunyai tugas untuk berbagi praktik baik kepada rekan-rekan guru yang ada. Nah, saat ini kami di alur ini ya Bapak Ibu, peserta mengerjakan tugas akhir pembatik level 4, membuat blog, vlog, webinar dalam komunitas belajar. Nah, webinar ini jadi salah satu tugas kami para sahabat teknologi. Jadi di sini kami akan membagikan praktik baik yang sudah kami laksanakan di kelas, tetapi bukan berarti ini sudah baik ya Bapak Ibu, ini masih perlu kritik dan saran dari Bapak Ibu semua. Untuk itu kami perlu berkolaborasi dengan Bapak Ibu semua. Jadi mohon izin ya Bapak Ibu, indah kain cual sungguh mempesona, tenun tradisional yang kita punya. Alhamdulillah praktik baik telah terlaksana, izinkan saya memaparkan hasilnya. Nah,
Judul yang saya ambil adalah pemanfaatan TIK dalam mengoptimalkan kreativitas menulis dan membaca pantun berbasis kearifan lokal melalui pembelajaran kolaboratif Teams Games Turnamen. Latar belakangnya adalah hasil pembelajaran menulis dan membaca pantun masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Kadang ya Bapak Ibu, kita ketika belajar materi pantun dan memberikan tugas pantun kepada anak-anak, ketika anak disuruh membuat sebuah pantun kreasi sendiri, mereka kesulitan untuk dari mana ya idenya, apa yang harus saya tulis. Ujung-ujungnya menyalin dari buku, menyalin dari internet. Jadi bukan karya sendiri, tinggal menyalin karya orang lain. Ini adalah latar belakang saya melakukan praktik baik ini. Tujuannya adalah untuk membuat inovasi dalam upaya peningkatan kreativitas menulis dan membaca pantun. Manfaat yang bisa diambil, kreativitas menulis membaca pantun yang meningkat tentu akan memberikan motivasi kepada siswa untuk berkarya, sekaligus dapat menumbuhkan rasa cinta siswa terhadap literasi. Nah, jadi identifikasi masalahnya adalah masih rendahnya kreativitas siswa dalam menulis dan membaca pantun. Gagasan pemecahan masalah, seperti judul yang saya tulis tadi, yaitu pemanfaatan TIK dalam mengoptimalkan kreativitas menulis dan membaca pantun berbasis kearifan lokal melalui pembelajaran kolaboratif Teams Games Turnamen. Apa sih itu TGT atau Teams Games Turnamen? Jadi ini adalah salah satu model pembelajaran berbasis tim, mendorong kerjasama dan kompetisi sehat di antara siswa. Jadi siswa itu dikelompokkan, otomatis dalam satu kelompok itu terdapat siswa yang berbeda karakter, berbeda kemampuan, berbeda status sosial dan yang lainnya. Jadi mereka bisa saling melengkapi dalam satu kelompok tersebut. Kemudian TGT ini membantu meningkatkan motivasi siswa, pemahaman materi pembelajaran, keterampilan sosial, dan keterampilan kolaboratifnya. Jadi cukup lengkap ya Bapak Ibu. Ada 5 sintaks pembelajaran dalam Teams Games Turnamen. Yang pertama adalah presentation atau penyajian kelas, kemudian Teams, belajar dalam kelompok, Games, permainan, turnamen, pertandingan atau lomba, dan yang terakhir adalah Team Recognition atau penghargaan kelompok. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, pasti kita harus menyiapkan yang namanya perangkat pembelajaran dan juga media pembelajaran ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ada media pembelajaran, di antaranya ada yang di sini adalah label nama setiap kelompok. Di sini saya mengambil nama dari beberapa kabupaten, ibu kota kabupaten tepatnya yang ada di Bangka Belitung. Ada 6 kelompok, kemudian saya menyiapkan juga media untuk games-nya nanti, LKPD dan juga sebait pantun yang akan dibagikan di tiap kelompok. Dan tidak lupa juga yang namanya permainan pasti kita menyiapkan hadiah ya Bapak Ibu untuk anak-anak. Jadi meskipun hadiahnya kecil, yang penting ada apresiasi terhadap anak tersebut. Oke, di sini yang pertama seperti biasa peserta didik menjawab salam dari guru dan dikonfirmasi kehadirannya. Kemudian setelah itu peserta didik berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran. Dilanjutkan dengan menyanyikan salah satu lagu daerah Bangka Belitung. Kemarin kita nyanyi lagu Yomia. Kemudian seperti biasa review materi pembelajaran sebelumnya, dilanjutkan apersepsi dan mendengarkan tujuan pembelajaran. Untuk apersepsi kemarin saya sajikan sebuah gambar tari campak. Nah, jadi kita melakukan apersepsi ini, anak-anak mungkin sudah sering dengar tari campak. Tapi apa kaitannya dengan pembelajaran? Jadi di dalam tari campak itu kan ada namanya bait lagu ya. Di bait lagu itu biasanya menggunakan pantun. Nah, di situ saya kaitkan pembelajaran dengan apersepsinya. Kemudian siswa mendengarkan tujuan pembelajaran hari ini. Siswa sudah duduk per kelompok. Nah, saya membagikan nama kelompok tadi dan menyelipkan sebait pantun di bawah label nama kelompoknya. Nah, peserta didik diajak berdiskusi, menganalisis jenis pantun dan cirinya. Jadi anak-anak itu sebenarnya nggak tahu di bawah label itu sudah ada pantun. Jadi ketika setelah saya bagikan nama kelompok, saya tanya, coba kalian cek ada sesuatu loh di bawah label nama kelompok. Dan mereka menemukan, oh iya Bu, ada sebuah pantun. Coba kalian baca sama-sama dengan kelompoknya, apa sih jenis pantun tersebut? Karena sebenarnya materi pantun ini ya Bapak Ibu sudah pernah dipelajari anak di kelas tinggi ya, mulai dari kelas 4, kelas 5, kelas 6 juga. Jadi materinya terus berlanjut. Mungkin mereka sudah pernah mempelajari materi ini sebelumnya, oh iya ini pantun apa ya, mereka menebak. Jadi mereka berdiskusi dengan teman sekelompoknya mengenai jenis pantun dan cirinya. Kegiatan diskusi tetap dipantau oleh guru. Setelah selesai, perwakilan dari setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka.
apa jenis pantunnya dan apa sih ciri-ciri dari pantun yang mereka temukan tadi. Selanjutnya, peserta didik mencermati penjelasan guru mengenai hasil diskusi kelompok. Jadi, hasil jawaban peserta didik tadi dibahas oleh guru mengenai jawabannya benar atau salah. Guru memberikan penjelasan dan pemahaman tentang jenis pantun dan ciri pantun. Selanjutnya, setelah anak-anak membahas pantun yang ditemukan di label tiap kelompok tadi, guru sudah memberikan penjelasan, guru langsung memberikan kuis tentang pantun yang dikerjakan secara online. Jadi untuk mengetes kemampuan mereka mengenai jenis dan ciri pantun yang tadi dijelaskan. Jadi ini saya menggunakan aplikasi edu game yaitu WordWall. Jadi anak-anak ini memang sudah membawa handphone dari rumah, ada juga yang membawa laptop. Saya sajikan kuis dalam bentuk di WordWall tadi. Setiap anak itu mengerjakan ada 15 soal Bapak Ibu. Jadi mereka tetap bersama-sama mengerjakannya, berdiskusi meskipun memegang handphone atau laptop sendiri, tapi untuk menjawabnya mereka tetap berdiskusi ya. Nah, ini adalah tampilan kuis interaktif melalui game edukasi WordWall. Ada 15 soal yang berkaitan tentang pantun. Jadi mereka mengerjakannya bersama-sama, tetapi menjawabnya tetap menggunakan handphonenya masing-masing. Jadi masih diperbolehkan untuk berdiskusi. Nah, untuk ini kita belum memberikan reward. Ini baru ibaratnya pemula, pemanasan ya Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak mulai tertarik, oh ini pembelajarannya sudah menggunakan TIK, kita sudah menggunakan gadget ya. Selanjutnya, apa sih kaitannya dengan kearifan lokal? Nah, di sini saya menyajikan video animasi tentang kearifan lokal Bangka Belitung. Jadi ada apa saja sih yang ada di Bangka Belitung ini, apa yang terkenalnya, apa yang menjadi ikonnya Bangka Belitung, ini saya sajikan dalam video animasi ini. Jadi setiap anak menyimak video ini, karena nanti saya bilang nanti akan berkaitan dengan tugas pantun berikutnya. Jadi ada sesuatu, jadi mereka harus mengingat apa saja sih tentang kearifan lokal ya. Kemudian setelah itu, anak-anak mendengarkan aturan permainan untuk games berikutnya. Nah, untuk games ini tidak bersifat online, jadi gamesnya secara langsung. Saya sudah menyiapkan 6 bentuk soal yang berbeda, tapi dalam setiap soal itu ada 7 soal, dalam setiap kertas ada 7 soal. Tiap kelompok itu memiliki soal yang sama, tetapi setiap anak harus maju satu persatu dengan waktu yang ditentukan, menjawab setiap soal. Jadi ini tergantung trik setiap kelompok bagaimana bisa menjawab dengan cepat, dengan tepat, karena ada batasan waktu. Jadi setiap kelompok sudah maju satu persatu, waktu habis semua duduk kembali, guru mengamati hasil kerja, kemudian menilai hasil dari setiap kelompok. Kelompok yang memperoleh skor tertinggi diumumkan secara langsung, dan ternyata kelompok yang berada di posisi tengah belakang itu yang menjawab paling banyak benarnya. Jadi semua anggota kelompok saya persilakan untuk maju. Jadi semua anggota itu mendapat reward dari guru tadi. Oke, pembelajaran dilanjutkan setelah menyimak penjelasan tentang cara membuat pantun berbasis kearifan lokal. Jadi setelah anak-anak games tadi, saya bercerita sedikit bagaimana sih cara membuat pantun berbasis kearifan lokal. Jadi di sini saya mengambil kearifan lokalnya itu dari sampiran pantun. Kadang kan anak-anak kalau buat pantun, jalan-jalan ke Jakarta, ke Bandung, kemana, kenapa harus ke kota lain, sedangkan kita Pangkal Pinang luas juga kan, apa yang ada di Pangkal Pinang, ayo kenalkan, jangan sedikit-sedikit membuat pantun itu ambilnya dari kota lain, ambilnya makanan khas lain, ya coba apa yang ada di kita sendiri, kadang-kadang justru anak sendiri nggak tahu apa makanan khasnya, apa tradisi khusus di sini kan, jadi kita membangkitkan lagi tradisi yang ada di Bangka Belitung, kearifan lokalnya kita munculkan di sampiran pantun tersebut. Nah, setelah itu guru sudah memberitahu cara mengkaitkan kearifan lokal dengan pantun. Setiap peserta didik mendapat LKPD atau lembar kerja peserta didik. Jadi kita sepakat untuk membuat pantun nasihat. Dari berbagai jenis pantun kita membuat pantun nasihat, di mana nasihat pada pantun itu tidak harus berkaitan dengan kearifan lokal, karena itu bagian dari si pantun. Yang harus berkaitan dengan kearifan lokal cukup sampirannya saja. Nah, ini anak-anak sudah mendapatkan masing-masing LKPD-nya, mulai menuliskan isi pantun. Nah, di LKPD ini saya membuat yang pertama itu ada 2 kolom itu berisi isi pantun. Jadi anak-anak sebelum
membuat sampiran, itu wajib menentukan apa sih pesan atau nasihat yang ingin saya sampaikan. Kadang anak-anak ini salah, dia membuatnya sampiran dulu terus bingung mau bikin apa ya isinya. Justru kalau kita mau membuat pantun kan harus isinya dulu yang dibuat, pesan apa yang akan kita sampaikan. Jadi anak-anak sudah tahu isinya, pesannya, nasihatnya saya bilang boleh nasihat dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun yang lebih luas dalam masyarakat atau keseharian kalian. Nah, setelah tahu triknya tadi, kita lihat di akhiran setiap baris ya. Jadi setiap akhiran itu harus punya suku kata yang sama, bukan hanya huruf, tapi saya minta harus punya suku kata yang sama. Dan alhamdulillah anak-anak dengan mudah mengerjakannya. Dilanjutkan dengan ice breaking, yaitu bernyanyi bersama lagu anti bullying. Mungkin Bapak Ibu sudah biasa ya, sudah cukup viral ini lagunya di media sosial. Kenapa saya kaitkan ice breakingnya dengan lagu anti bullying? Karena kan ini namanya kerja kelompok. Setiap kelompok itu berusaha untuk saling kerjasama, saling membantu, tidak ada yang merasa lebih dari yang lain. Jadi lagu anti bullying ini secara tidak langsung mengingatkan mereka bahwa perlunya kerjasama, kekompakan dalam sebuah kelompok. Nah, belum selesai ya Bapak Ibu. Jadi setelah anak-anak mengerjakan LKPD, namanya tadi kan judulnya menulis dan membaca pantun. Setelah menulis, anak-anak membacakan pantunnya. Cuma di sini saya dengan agak sedikit berbeda. Saya tidak mau membaca secara manual biasa, harus maju satu persatu karena itu kan tidak cukup waktunya. Jadi setelah saya memberikan contoh cara membaca pantun yang baik, yang bersifat agak Melayu ya kan membaca pantun itu. Jadi anak-anak mulai mempraktekkannya di luar kelas. Jadi di area lingkungan sekolah, saya persilakan mereka untuk keluar, carilah spot menarik yang menurutmu oke untuk dijadikan sebuah video. Jadi anak-anak membacakan pantunnya per kelompok secara bergantian. Jadi ada yang merekam, ada yang membacakan. Nah, ini yang pertama ini adalah saya beri nama kelompok Sungai Liat, dilanjutkan oleh kelompok Tanjung Pandan. Selanjutnya ada kelompok Tobuali, kelompok Koba, kelompok Manggar, dan kelompok Munto. Oke, setelah selesai, saya beri batasan waktu kurang lebih 10-15 menit berada di luar kelas, tapi ternyata 10 menit mereka sudah selesai. Karena memang tinggal membacakan, pantunnya kan sudah ada. Masuk kelas, langsung saya minta untuk menggabungkan, mengedit sebentar, dan mengupload hasil video mereka ke media sosial. Jadi, dalam hari itu anak-anak sudah belajar menulis atau membuat pantun, kemudian membacakannya, kemudian mereka menyebarluaskan hasil karya mereka sendiri di media sosial. Karena saat ini kan anak-anak kita senangnya dengan namanya konten ya Bapak Ibu, apalagi kayak TikTokan. Jadi daripada kita melihat anak-anak membuat konten yang kurang bermanfaat, nah kita menyalurkan hobi mereka dengan cara seperti ini. Jadi apa yang mereka pelajari hari ini, saya sudah ini loh, lakukan ini loh di sekolah, di kelas bersama teman-teman. Jadi mereka secara tidak langsung hobinya terlaksana dan pembelajarannya juga ikut terlaksana. Jadi ini pantunnya pun sudah ikut disebarluaskan. Secara tidak langsung juga ikut melestarikan kearifan lokal yang ada di Bangka Belitung. Sudah memperkenalkan ada apa saja sih ya di Bangka Belitung ya. Dan tidak lupa saya bilang untuk men-tag IG saya, waktu itu saya menguploadnya di media sosial, tag gurunya biar saya bisa tahu apa hasil kerja mereka. Nah, setelah itu, ini adalah babak terakhir Bapak Ibu, ada turnamen online. Jadi setelah selesai dengan membacakan pantun, ini adalah babak finalnya, ada turnamen online masih menggunakan Wordwall, jadi tapi berbeda soal. Kalau tadi 15 soal, ini adalah 10 soal tentang pantun yang rumpang atau pantun yang belum lengkap. Ada baris yang kosong ya Bapak Ibu. Nah, anak-anak semakin tertarik. Awalnya saya pikir ini capek ya, kan dari tadi. Apakah kita selesaikan hari ini? Sebenarnya Ibu masih punya satu game loh. Kita lanjutkan nanti atau hari ini aja Bu, kata mereka. Jadi ternyata mereka tetap antusias untuk belajar. Saya kira kan mereka udah capek karena udah di luar kelas tadi. Ternyata tetap antusias. Mereka lanjut mengerjakan 10 soal, cuma di tahap terakhir ini hanya saya pilih 3 peserta didik yang skornya berada di posisi teratas, itu yang menjadi pemenang. Nanti akan terlihat di layar siapa yang menjawab paling cepat dan paling tepat. Dan diperolehlah 3 orang pemenang, tetap saya kasihkan reward ya. Nah, untuk pemenang ini tidak diambil dari satu kelompok, tapi dari semua kelompok, intinya harus yang skornya paling tinggi dan paling cepat menjawab. Oke, di akhir pembelajaran, peserta didik diajak untuk merefleksikan pembelajaran dan membuat kesimpulan bersama.
Kemudian mengakhiri pembelajaran dengan berdoa dan menjawab salam. Nah, gambar yang di sini adalah yang hasil kerja kelompok tadi yang mereka maju satu persatu menjawab 7 pertanyaan. Setiap kelompok menjawab 7 pertanyaan yang berbeda, itu kaitannya dengan kearifan lokal Bangka Belitung tadi. Nah, ini adalah game edukasi yang menggunakan word pool. Jadi ada 2 kali, yang pertama dan di tahap final. Ya, kenapa Bapak Ibu dari tadi kan saya menggunakan kata peserta didik di awal, karena ini namanya pembelajaran yang bersifat peserta didiknya yang aktif, bukan gurunya. Jadi guru ini hanya sebagai fasilitator, guru yang memfasilitasi. Oleh karena itu dari tadi kata-kata saya baik di RPP maupun di sajian seperti ini saya gunakan kata peserta didiknya di awal ya Bapak Ibu. Oke, kesimpulan dari kegiatan praktik baik saya adalah sebelum kegiatan ini dilaksanakan, kreativitas siswa dalam menulis, membaca pantun itu masih tergolong rendah. Dengan adanya inovasi dalam pembelajaran dan pemanfaatan TIK dalam setiap kegiatan, maka terjadi peningkatan kreativitas siswa dalam menulis dan membaca pantun. Karena mereka pun telah mengetahui dan memahami cara menulis dan membaca pantun yang baik itu, serta lebih kreatif dalam menuangkan ide atau pikiran ke dalam bentuk tulisan maupun lisan. Inilah Pangkal Pinang, kota beribu senyuman. Andai banyak salah dan kurang, mohon untuk dimaafkan. Dengan membaca, kamu mengenal dunia. Dengan menulis, kamu dikenal dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali paparan dari Ibu Fenty Lonita. Baiklah Bapak Ibu, masih semangat. Saya sampai terkagum Bu lihat paparan materi dari Ibu, luar biasa ya. Baik, semoga saya dapat mengambil inspirasi dari Ibu untuk saya terapkan juga di kelas nantinya. Boleh Ibu Fenty? Ada pertanyaan dari Pak Hence. Apa tantangan atau mungkin kendala saat melakukan praktik baik bersama peserta didik, Bu? Saya Pak Hence dari SD Negeri 1 Tempilang, Bangka Barat. Oh iya, Bu Fenty. Terima kasih untuk pertanyaannya, Pak Hence. Bapak, Pak Ibu ini maaf. Bapak ya. Oke, kalau tantangannya ya terutama kelas saya sendiri, Pak. Untuk di SD Negeri 10, satu kelas itu terdiri, di kelas saya sendiri itu ada 38 siswa. Jadi namanya kerja kelompok dengan siswa sebanyak itu memang perlu trik khusus untuk mengatasi biar pembelajaran itu tetap berjalan lancar. Itu kendala paling utama sih kalau di sekolah kami, karena peserta didiknya memang cukup banyak. Kalau untuk kegiatan pembelajaran ya tergantung kesepakatan. Kita kan sebelumnya juga punya kesepakatan kelas ya Pak. Jadi sebelum memulai pembelajaran di awal semester itu kami mempunyai kesepakatan kelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam kelas dan mereka sudah tahu konsekuensinya. Kemudian untuk pembelajaran itu pun saya sudah melakukan asesmen diagnostik maupun non-diagnostik. Jadi saya sudah tahu secara sekilas apa sih karakteristik anak ini, kelebihan, kekurangan. Jadi saya berusaha untuk menempatkan siswa dalam satu kelompok itu yang memang mereka bisa saling melengkapi. Jadi tidak ada yang kelompok ini terlalu pintar, yang ini biasa saja. Jadi memang saya membaginya sudah insya Allah adil. Dan agar apa? Jadi pembelajaran kita dapat berlangsung lancar. Itu Pak, terima kasih. Ya, boleh nambah sedikit Ibu? Boleh sekali Pak. Silakan Pak gitu. Hence. Ya, juga, alhamdulillah kelasnya juga besar juga ya. Jadi memang yang Ibu sampaikan ketika kita melompokkan anak-anak dengan berbagai macam karakter itu kayaknya lebih menguntungkan kita Bu dalam satu kelompok. Jadi kitanya lebih bisa begitu ya Bu kalau tidak salah ya. Pengalaman saya juga begitu. Ketika kita jangan memisahkan mereka itu oh ini yang pintar, ini yang ini jangan, tapi kita gabung mereka bercampur saling berkolaborasi gitu Bu ya. Biar mereka pun bisa jadi tutor sebaya untuk temannya sendiri. Kalau kita kalau harus mengajar langsung 38 siswa kayaknya kan waktu juga terbatas. Jadi dengan adanya perkelompok ini bisa saling membantu, Pak. Benar-benar. Betul, setuju Bu. Sip. Oke, makasih Ibu. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Hence dan Ibu Fenty.